Halo teman-teman semua. Jadi hari ini aku mau menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan di YouTube channelku. Yang pertama itu adalah, apakah Nick asli orang India? Iya teman-teman, Nick itu asli orang India 100%. Jadi Nick itu memiliki warna kulit yang berbeda karena Nick itu albino ya teman-teman. Tapi keluarganya itu asli darah India. Jadi Nick punya 4 saudara lain. 4 saudara ini emang warna kulitnya putih, cuman tidak seperti Nick, sampai rambut, alis, bulu mata itu berwarna putih ya, berwarna golden gitu. Cuman bisa dijamin Nick itu orang asli India, lahir di India, besar di India. Jadi jangan diragukan lagi ke Indiannya Nick gitu. Terus yang kedua itu, kok aku bisa ketemu Nick? Aku ketemu sama Nick itu online teman-teman. Jadi 3 tahun lebih yang lalu itu aku pakai aplikasi itu namanya Hello Speak English. Kalau sekarang aku nggak tahu ya aplikasinya masih ada apa enggak. Jadi waktu itu aplikasinya dibuat untuk orang belajar bahasa Inggris. Jadi di aplikasi itu orang dari negara lain gitu ya, negara Indonesia, India, pokoknya orang yang mau belajar bahasa Inggris, pakai aplikasi itu, bertemu dengan teman-teman yang lain, dan aplikasinya itu ada aturannya teman-teman, hanya boleh berbicara bahasa Inggris. Nah jadi aku ketemu sama Nick di aplikasi itu, kita berteman, sering ngobrol. Jadi aplikasinya itu punya fitur namanya live stream teman-teman. Live stream itu kayak orang nge-live, tahu kan live di IG misalnya ya, di Instagram gitu ya. Nge-live terus orang bisa join, bisa komen segala macem gitu. Nah, awalnya ketemu dari situ, teman-teman. Terus setelah ketemu di live stream, kita terus ngobrol teman-teman, ngobrol terus-terusan tapi di live stream. Berarti kita ngobrolnya itu di tempat umum ya, belum pernah di private di awal-awal. Terus lama-kelamaan akhirnya kita ngobrol di jalur privat gitu ya, secara privat berdua, saling mengenal. Terus akhirnya kita pertama dari Hello Speak English kita pindah ke Telegram. Nah dari Telegram kita mulai ngomong, mulai rutin tuh ngomongnya setiap hari, terus mulai merasa dekat gitu ya, melakukan banyak perkenalan tentang keluarganya Nick, keluarganya aku. Udah lebih personal lah gitu bicaranya ya. Kalau di tempat umum kan, kalau di live stream kan banyak orang, jadi nggak bisa membicarakan hal-hal yang personal. Jadi aku sama Nick mulai berbicara secara privat di Telegram. Tapi teman-teman, jadi di aplikasi Hello Speak English itu banyak orang yang uh, menjadi anonim. Jadi mereka nggak punya foto profil wajah mereka, mereka tidak memberikan nama asli mereka. Jadi aku dulu juga nggak pakai nama asli teman-teman. Nick juga, terus apa namanya, kita nggak pakai foto asli kita. Jadi aku tuh dulu pas ngomong sama Nick di Telegram, aku nggak tahu wajahnya Nick tuh kayak gimana. Nick juga nggak tahu wajah aku. Jadi aku taunya waktu itu Nick bilang aku putih gitu kan, aku putih banget gitu. Um, Terus akhirnya aku sama Nick itu sempet hampir tidak jadian ya karena Nick sempat merasa insecure dengan banyak hal gitu ya. Waktu itu Nick belum ada kerjaan, terus Nick juga mungkin dengan fisiknya gitu ya yang warna kulitnya berbeda gitu, jadi mungkin merasa aku nggak akan menerima dia gitu. Nah pada akhirnya Nick sempat bilang ke aku kita temenan aja ya gitu, tapi aku sudah menaruh rasa ke dia dan aku mikir waktu itu Nick juga ada rasa ke aku gitu kan. Jadi aku bilang ke dia, kalau mau berteman aku kayaknya nggak bisa gitu, karena aku nggak bisa jadi temen, aku ada perasaan lebih gitu. Kalau mau jadi temen ya udah, kita lebih baik nggak usah ngomong sama sekali, aku bilang ke dia, biar biar aku bisa move on gitu kan. Nah pas aku bilang gitu, akhirnya Nick ngaku ke aku, dia bilang ayo kita video call, kamu lihat fisik aku, kamu lihat kondisi aku, kalau kamu udah lihat kondisi aku dan kamu menerima, ayo kita lanjutkan hubungannya, dia bilang. Terus akhirnya
aku sama Nick video callan lah teman-teman. Terus pas video call Nick nunjukin semuanya, Nick kasih lihat fisiknya, kondisinya, segala macem gitu kan. Waktu itu kita juga punya masalah keuangan ya, karena Nick kan belum kerja waktu itu teman-teman. Jadi aku yang udah suka sama Nick, yang udah jatuh cinta sama sifatnya. Nick itu orangnya baik, orangnya itu caring teman-teman, peduli sama orang lain, sama keluarga, sama temen, apalagi sama pasangan gitu ya. Orangnya tuh peduli, sabar, pokoknya orangnya tuh baik lah gitu ya, tipe idaman aku gitu, cowok yang baik hati gitu kan. Terus aku bilang ke dia waktu itu, aku nguatin sih, aku bilang aku nggak peduli fisik kamu kayak gimana, karena aku juga bukan orang yang cantik banget gitu ya, yang bukan model atau segala macem gitu. Aku juga wanita biasa, kondisi finansialku juga sama kayak kamu, aku bukan dari kelas atas, bukan dari orang yang berada gitu. Jadi kalau kita mau susah-susah bareng gitu ya, mau bangun hubungan ini dari awal, ya udah ayo kita lanjutin gitu. Akhirnya aku sama Nick memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan teman-teman. Yang awalnya dari Telegram, akhirnya kami pindah ke WhatsApp, lalu kami mulai berkomunikasi setiap hari teman-teman. Aku sama Nick setiap hari teleponan, chatan, video call gitu ya, saling mengenal lagi, dan kami memutuskan untuk serius teman-teman. Oh jadi ini hubungan mau dibawa kemana? Apakah cuma untuk have fun, bersenang-senang gitu ya? Kan banyak tuh ya orang yang menjalin hubungan ya sekedar have fun, sekedar yang penting punya pacar, nggak kesepian gitu kan. Tapi aku sama Nick, kita bukan sekedar have fun, bukan cuma buang-buang waktu aja gitu ya. Jadi kita memutuskan ya udah ayo ketemu gitu. Terus kita nabung sampai akhirnya udah punya uang yang cukup untuk beli tiket pesawat dan segala macam. Kita mutusin dulu, ini Nick yang ke Indonesia atau aku yang ke India gitu. Jadi pertama waktu itu Nick udah dapat kerjaan teman-teman. Jadi pas Nick dapat kerjaan itu masih baru kerja di awal-awal, jadi nggak boleh ngambil cuti yang banyak teman-teman. Dia kerjanya di kantor ya. Kalau aku kerjanya online, aku kerja online yang aku bisa kerja dari mana aja, dan aku nggak ada hambatan untuk ngambil cuti segala macam gitu ya. Jadi aku kasih tau lah manajerku, bisa nggak ya aku kerja dari India. Manajerku bilang boleh. Jadi aku bilang ke Nick, ya udah aku aja yang ke India gitu. Nanti kalau ke India aku bisa ketemu dia, ketemu keluarganya Nick. Nah kebetulan juga ayahnya Nick itu meninggal beberapa bulan yang lalu, bulan Juni atau Juli beliau meninggal. Jadi Nick juga belum bisa ya meninggalkan, walaupun sebenarnya keluarganya tinggal di desa, tapi ya Nick masih harus kerja, ada tanggungan lah gitu ya. Jadi akhirnya aku yang memutuskan untuk pergi ke India. Jadi aku pergi ke sini, ketemu Nick dan bakalan ketemu keluarganya. Jadi teman-teman, aku sama Nick lagi proses menuju pernikahan. Jadi pernikahan beda negara itu nggak gampang teman-teman. Pertama masalah finansial, kalian benar-benar harus merencanakan finansial, bukan hanya sekedar menikah, tapi dipikirin lagi matang-matang karena akan banyak administratif yang harus kalian bayar gitu ya kalau pernikahan beda negara gitu. Satu negara aja kan udah susah banget ya teman-teman. Nah jadi minta doanya aja teman-teman, semoga semua dilancarkan, aku sama Nick bisa cepet-cepet menikah, bisa cepet-cepet settle down lah ya istilahnya. Terus pertanyaan terakhir itu yang aku mau jawab adalah tentang Sandes. Jadi aku sama Nick itu tinggal di rumahnya Sandes teman-teman. Jadi Sandes itu adalah teman baikku juga. Sandes itu teman yang aku ketemu di aplikasi, dan Sandes itu teman seperjuanganku lah, susah seneng itu bareng Sandes. Jadi Sandes dan ibunya dan kakaknya itu banyak membantu aku sama Nick di sini teman-teman. Jadi Nick itu berasal dari provinsi yang berbeda.
Jadi pas Nick dapat kerjaan di sini itu Sandes yang bantuin cari kerja di sini. Jadi Nick akhirnya pindah ke sini tinggal sama Sandes dan ibunya dan kakaknya. Terus pas aku bilang oke, aku yang ke India nih. Terus akhirnya aku kasih tau Sandes dan keluarganya. Jadi mereka bilang ya udah tinggal di sini aja. Jadi aku yang ke sini dan ya sekarang aku di sini dan nanti aku sama Nick bakalan ke desa juga ketemu sama orang tuanya Nick, ibunya Nick, dan saudara-saudaranya ya. Jadi itu aja teman-teman yang aku bisa jawab kali ini. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Terima kasih udah selalu nontonin videoku dan see you later. Bye-bye.